Sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Jokowi secara berulang kali, tujuan kita bersama adalah menjadi negara maju, di mana rakyat bisa hidup lebih sejahtera dengan rata-rata pendapatan 27 juta per orang dan jumlah orang miskin mendekati nol. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045, pada satu abad Indonesia merdeka, mestinya, insya Allah, Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan 320 juta rupiah per kapita per tahun atau 27 juta per kapita per bulan. Itulah target kita. Itulah target kita bersama. Mimpi kita di tahun 2045, produk domestik bruto Indonesia mencapai 7 triliun US dollar. Dan Indonesia sudah masuk ke 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati 0%. Kita harus menuju ke sana. Ketika Anies Baswedan yang memimpin di tahun 2024 nanti, akankah cita-cita menjadi negara maju, menjadi bangsa yang sejahtera, negara adil dan makmur itu bisa dicapai? Jawabannya sudah pasti kita ketahui bersama. Kita tinggal menengok cerita soal para menteri Presiden Pak Jokowi tadi. Sebagai menterinya Pak Jokowi saja, Anies Baswedan ini dianggap gagal dalam tugasnya, hingga harus diganti hanya dalam 20 bulan sejak ia menjabat. Sejak tahun 2016, Pak Jokowi sudah menyadari kalau Anies memiliki agendanya sendiri dan tidak mau ikut komando presiden yang sedang berusaha keras membawa perahu besar bernama Indonesia ini ke Pulau Harapan, Pulau Indonesia Maju. Sudah sejak lama pula kita tahu Anies punya rencana pencitraannya sendiri. Ambisinya menjadi presiden juga sudah sejak lama diketahui publik. Anies adalah peserta konvensi Partai Demokrat di tahun 2013, 10 tahun silam. Konvensi Partai Demokrat adalah ajang seleksi calon presiden dari partainya Presiden SBY. Kala di konvensi Partai Demokrat, Anies kemudian merapat ke duet Jokowi dan Yusuf Kala. Tapi waktu itu sebagaimana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Anies lebih dekat dengan Yusuf Kala dibandingkan dengan Pak Jokowi. Mungkin faktor satu pernah sama-sama besar di himpunan mahasiswa Islam membuat kedekatan mereka lebih erat dan semakin erat. Di pilkada di DKI Jakarta tahun 2017, Anies memanfaatkan para politik identitas yang waktu itu sebagai penentang Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Awalnya gerakan pecah belah bangsa ini mengarahkan dukungannya kepada AHY, putra mantan Presiden SBY yang juga maju di ajang pilkada tersebut. Tapi kemudian pasukan Demo 212 ini beralih menjadi pendukung militan Anies Baswedan. Menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies menjadi antitesa dari Ahok. Program-program Ahok yang terbukti membuat Jakarta lebih maju, semua itu dengan sengaja dengan tidak dilanjutkan oleh Anies. Tampaknya secara sadar Anies ingin memantapkan citranya di benak bahwa ia adalah lawan dari Ahok. Bukan hanya menjadi antitesa Ahok, ia menjadi memposisikan diri sebagai lawan Jokowi. Anies terus membangun oposisi dan menjadi
antitesa dari Pak Jokowi. Dengan posisi seperti ini, Anies sukses mengambil pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 lalu, terutama kelompok Islam radikal yang 100% membenci Jokowi. Tapi karena pilihan politiknya ini pula, Anies gagal buat membesarkan basis massa pendukungnya, karena mayoritas rakyat Indonesia bagaimanapun juga adalah pemilih Presiden Jokowi. Dengan catatan sebagai menteri dan gubernur penentang Jokowi, sudah pasti Anies tidak bakalan melanjutkan program-program Presiden Jokowi yang dirancang buat membawa bangsa kita menjadi bangsa yang sejahtera dan membawa Indonesia menjadi negara maju. Agenda Indonesia maju tidak ada di benak Anies, apalagi di benak para pendukungnya yang lebih mengidam-idamkan Indonesia berkhilafah. Maka jelaslah bahwa kalau kita ingin melanjutkan visi Jokowi membawa Indonesia jadi negara maju, di mana kita rakyat Indonesia bisa hidup lebih sejahtera, negara kita jadi adil dan makmur, Anies Baswedan adalah pilihan yang terburuk. Mungkin demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.